Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami Simbar Mayuro. Kami akan mengungkap kembali tentang sejarah asal-usul terciptanya nama Pandeglang. Yuk mari kita mulai. Serang, Banten wilayahnya berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Pandeglang juga dikenal sebagai kota santri, karena banyaknya pondok pesantren yang ada di wilayah ini. Pandeglang dijuluki kota sejuta santri dan 1000 ulama juga disematkan pada kota yang telah melahirkan banyak ulama terkenal. Konon nama Pandeglang berasal dari kata pandai gelang, yang merupakan sebutan bagi ahli pembuat gelang di wilayah ini. Terdapat seorang pandai gelang atau ahli penempa gelang yang memiliki kisah legendaris. Namanya adalah Sae Bagus Lana, seorang pangeran tampan yang berguru kesaktian bersama kawannya yaitu bernama Cunihin. Dalam bahasa Sunda sehari-hari kata Cunihin berarti suka menggoda. Ia juga seorang pangeran. Keduanya sama-sama terpikat oleh pesona seorang putri bernama Arum. Tapi karena keserakahannya Pangeran Cunihin berlaku curang dan membuat Pangeran Sae Bagus Lana kehilangan kekuatannya. Persaingan hingga adu kesaktian ini terus membekas di sebuah pantai yang kini dikenal dengan nama Pantai Karangbolong. Disinilah yang menjadi latar cerita rakyat Banten asal-usul nama kota Pandeglang. Di zaman dahulu kala di Keraton Banten hiduplah seorang putri yang sangat cantik tiada tara. Ia tak hanya berparas anggun yang bernama Arum, ia juga baik hati. Sehingga banyak orang yang terpikat padanya. Bertambah dewasa pesona putri Arum makin memikat hati siapapun yang melihatnya. Banyak pria yang ingin meminang putri Arum. Tak terkecuali dua orang pangeran rupawan yang bernama Sae Bagus Lana dan Cunihin. Kedua pangeran ini satu guru dan berasal dari perguruan yang sama. Di perguruan itu Sae Bagus Lana dan Cunihin sama-sama menimba ilmu kesaktian. Meski memiliki banyak kesamaan namun sifat dan watak keduanya sangatlah amat berbeda. Pangeran Sae Bagus Lana memiliki sifat yang baik hati persis seperti arti namanya dalam bahasa Sunda. Sementara itu Pangeran Cunihin kerap menggoda lawan jenis dan berlaku kurang sopan persis pula seperti arti namanya dalam bahasa Sunda. Keduanya juga sama-sama tahu bahwa mereka saling berupaya memikat hati Putri Arum dan hendak meminangnya. Namun Putri Arum ternyata lebih tertarik dengan Pangeran Sae Bagus Lana. Pangeran Cunihin tak terima dengan kenyataan bahwa Putri Arum lebih memilih Pangeran Sae Bagus Lana ketimbang dirinya. Namun Pangeran Cunihin tak mau menyerah, ia terus berusaha mengejar dan ingin memiliki sang putri meski harus melakukan hal yang tidak baik. Ia berniat memanfaatkan ilmu kesaktiannya untuk menjatuhkan Pangeran Sae Bagus Lana. Dengan cara mengundang Pangeran Sae Bagus Lana untuk datang ke rumahnya. Pangeran Sae Bagus Lana yang sudah menganggap Pangeran Cunihin sebagai saudara, tentu tak menaruh curiga pada Pangeran Cunihin. Setibanya di rumah, Pangeran Cunihin langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menguasai dan mengambil kesaktian Pangeran Sae Bagus Lana. Tak hanya menjadi lemah dalam sekejap, Pangeran Sae Bagus Lana juga menjadi sosok yang tua renta tanpa kesaktian. Karena kesaktiannya lenyap, Pangeran Sae Bagus Lana langsung menghadap ke gurunya. Ia bertanya kepada gurunya apa yang harus ia lakukan agar dirinya bisa kembali seperti sedia kala. Lalu sang guru pun mengatakan bahwa sang pangeran harus membuat sebuah gelang untuk dilangkahi oleh Pangeran Cunihin. Setelah berhasil kesaktiannya, ia akan berubah lagi dan tubuhnya akan kembali sedia kala. Membuat gelang yang bisa dilewati manusia harus sebesar apa gelang itu guru lalu dibuatlah saat itu juga. Sae Bagus Lana disarankan untuk pergi mengasingkan diri ke sebuah desa dan berlatih menempa gelang. Lalu Pangeran Sae Bagus Lana segera menyendiri di sebuah desa bernama Bukit Manggis. Di bukit inilah ia berlatih menempa gelang hingga terkenal sebagai sosok pandai gelang yang dipanggil dengan nama Ki Pandai Gelang. Waktu berlalu, Ki Pandai Gelang hidup dengan tenang di Bukit Manggis. Oleh seluruh penduduk desa di sana, ia juga dikenal sebagai orang yang baik hati. Suatu hari di atas Bukit Manggis, Ki Pandai Gelang melihat sebuah sosok yang tak asing lagi di matanya. Ia adalah Putri Arum yang terlihat sedang merenung dan murung di tengah hari yang cerah. Ki Pandai Gelang yang sedang melintas dengan spontan bertanya apa yang sedang Tuan Putri lakukan di sini. Putri Arum lalu menanyakan siapa sosok yang sedang bertanya kepadanya, tak ingin membuat Putri Arum semakin sedih. Ki Pandai menahan diri untuk mengungkap jati diri sebenarnya. Ia mengaku sebagai seorang pandai gelang yang biasa dipanggil Ki Pandai oleh masyarakat setempat. Dan ia berkata bahwa saat sedang melintas ia melihat Tuan Putri sedang bersedih dan menawarkan diri untuk membantu. Dalam hati Putri Arum, buat apa ia bercerita dengan kakek-kakek ini?
Apalagi ia tidak mengenalinya. Namun Putri Arung sudah hampir putus asa dengan keresahan yang sedang ia alami. Waktu terus berlalu sementara hari pernikahannya dengan Pangeran Chunyin sudah di depan mata. Putri Arung lalu mengatakan bahwa tujuannya datang ke Bukit Manggis adalah atas saran seorang guru. Ia mengungkapkan bahwa ia adalah seorang putri yang akan dipinang oleh seorang pangeran dalam waktu 3 hari lagi, dan ia masih ragu menerima pinangan tersebut. Sang Pangeran Chunyin meski rupawan gagah serta pemberani namun memiliki watak yang serakah kasar dan tega terhadap orang lemah. Putri Arung tak ingin menghabiskan hidupnya bersama orang yang salah memilih calon suami seperti itu. Karena itulah guru sang putri menyarankan untuk pergi ke Bukit Manggis dan mencari pertolongan. Mendengar cerita itu Ki Pandey langsung menjadi geram, tapi ia tetap menjaga emosinya agar keadaan tidak menjadi semakin kacau. Ia menerka mungkin saja